Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore. Aku di sini sebagai tutor medal. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasan. Di sini bakal ngebahas soal-soal matematis dari bang soal yang ini. Mungkin nanti cek aja di drive-nya. Aku ada drive isinya bang soal yang ini. Terus ada juga aku bikin rangkuman soal teoritis dan nanti kalau sempet aku tambahin rumus-rumus yang penting juga. Oke, aku saranin untuk ikutin tutorial ini sambil kalian catat dan kalian hitung juga pakai kalkulator. Takutnya ada perhitungan aku yang salah. Dan untuk menghemat waktu juga, aku ada beberapa perhitungan yang bakal aku skip-skip. Jadi disarankan kalian pakai kalkulator kalau mau ngikutin. Oke, aku mulai. Assalamualaikum. Oke. Ya, jadi soal nomor 1. Diketahui komponen medan magnet dalam koordinat silinder adalah H sama dengan 4 rho A P. A per meter, ampere per meter. Menggunakan hukum ampere, rumusnya ini, untuk mencari I enclosed. Hitunglah total arus yang menembus sebuah lintasan lingkaran tertutup pada bidang yang berpusat di sumbu Z dengan jari-jari sama dengan 2 meter. Oke, aku jelasin cara singkat aja maksud dari soalnya. Menembus sebuah lintasan lingkaran tertutup pada bidang yang berpusat di sumbu Z. Lintasan lingkaran yang tertutup berpusat di sumbu Z itu maksudnya kayak gini. Anggap aja sebuah kawan. Terus medan magnet itu kan sesuai kaidah tangan kanan. Kalau arusnya ke sini berarti dia putarannya bakal begini. Nah, yang dicari itu ya kita hitung arus di sininya nih. Pakai rumus hukum ampere yang ini. Ya udah langsung dikerjain aja, langsung masukin aja jujur ya. Oke. Jadi kita tulis ulang aja rumusnya. Nah, aku mau bahas dulu ini DL. DL tuh mungkin harusnya dari namanya kalian sendiri sudah bakal nebak ya. Dia itu elemen kecil. Elemen kecil dari panjang apa lintasan ini. Nah, ini aku gambar. Anggapan ini kita ambil elemen kecil segini doang. Ya udah, dia tetap punya medan magnet. Semuanya tuh mau di titik manapun dia punya medan magnet. Kan udah nanti kita hitung aja lah. Nah, untuk DL ini sendiri kita jabarin aja DL dan H rumusnya. Kalau H ada di soal ya, H itu bernilai segini. Terus kalau DL itu rumusnya, oh ini koordinat silinder ya. Nah, ini kan singkat aku tuh yang ini sama yang ini itu dia itu nilai putar ya atau sumbu putar. Nah, karena sama jadi dia itu bisa di apa? Cross product ya. Nah, itu hasil kalinya satu. Jadi bisa kita coret sebenarnya. Nanti hasil akhirnya itu adalah begini. 4 P kuadrat terus kita substitusikan ini ke sini. Berarti hasilnya nanti jadi 16. Iya 16. Nah, di sini kita
Masukin aja dari sini berarti. Berarti jadi gini. 16 ininya 2 pi soalnya keliling. Habis itu hasilnya adalah pi and close, yaitu berarti ya udah ini kan 0, ini pi sama dengan 32 pi atau 100,53. Oke, kita ke nomor 2 matematis. Kawat lurus yang sangat panjang infinite line, ini aku gambar. Anggap aja ke atas infinite, ke bawah infinite. Diletakkan sepanjang sumbu Z dan dialiri arus dengan listrik konstan sebesar I sama dengan 15 ampere. Hitunglah besar intensitas medan magnetik H pada sebuah titik yang berjarak pada P sebenarnya 3 cm. Oke, ini udah aku buat 3 cm di sini. Anggapan titiknya di sini. Nah, udah kita pakai rumus H aja. Ini lumayan bakal keluar terus rumus yang H ini, jadi bisa diingat-ingat. Sebenarnya mana ya? Aku kan tadi tuh H tuh udah ada ya. Mana? Ini berarti kalau kayak gini I ini lah. Nah ini aku bakal tulis rumus, yaitu ini I per 2 pi jelek tulisannya. Nah ini itu rumus turunan sebenarnya dari ini. Aku males jabarinnya. Nanti kalian cari online aja. Kalau kalian beneran pengen tahu ya udah runtutannya. Tapi langsung aja aku masukin dari sini. Berarti H sama dengan I-nya udah dikasih tahu 15 dibagi 2 pi pindahin 2 pi dikali 3. Oh, ini 3 cm. 0,3 sama dengan 79,58. Ini biar rapi lah. Oke, langsung aja ke nomor 3 ya. Tentukan amplitude medan magnet puncak B0. Ya, berarti A itu cari B0, terus yang B itu cari I. Intensitas rata-rata gelombang irradiance yang menggunakan rumus pointing. Oh, pakai pointing ya. Oke, langsung aja. Ini udah aku tulis juga diketahuinya. Ya, ini harus aku tulis juga diketahui. Mungkin nextnya aku tulis lagi aja diketahui dan lain-lain. Untuk yang A itu kita bakal pakai rumus yang ini. Berarti itu tinggal masukin aja
600 3 dikali 10 pangkat 8, berarti hasilnya itu 2 dikali 10 pangkat min 6 Tesla kali B. Oke. Oh ini 10 pangkat min 6 itu mu 2 mu T. Oke, kita sekarang mencari I. I itu bisa kita pakai rumus ini. Dibagi 2 mu 0 C. Oke. Mungkin ini sebenarnya bisa langsung dimasukin aja. Oh iya. Kalian langsung masukin aja. Aku mau mempersingkat hasil akhirnya itu yang aku dapetin 477,5 itu. Ini 2 ya, 2 N0 dari sini, terus ini dari sini, C-nya yang ini ya. Nomor 4, sebuah kumparan toroidal memiliki N sama dengan 500 lilitan dengan jari-jari rata-rata 10 meter, 0,10 meter, dan luas penampangnya 4 dikali 10 pangkat min 4. Kumparan dialiri arus yang berubah terhadap waktu. Terus A itu hitung induktansi diri L dari kumparan tersebut, dan B itu tentukan ekspresi GGL, induksi yang timbul pada kumparan akibat perubahan arus tersebut. Oke. Kita yang A dulu. Gak usah terus diketahui, aku males. Rumusnya bakal begini. Dikali lilitan pangkat 2, habis itu dikali luas penampang dibagi 2 pi. Ini aku jabarin aja berarti 4 dikali 10 min 7 500 kuadrat, habis itu 4 dikali 10 pangkat min 4 2 3,14, habis itu R-nya itu berarti 0,1. Hasilnya itu bakal jadi 2 dikali 10 min 4 mH. Oke, langsung ke yang B aja. Yang B itu kita suruh cari ini ya. Nah, untuk nyari ini itu tuh rumusnya minus induktansi dikali DI per dt, dimana kita bisa lihat di sini. Kita harus turunin ini dulu. Langsung kita turunin di sini aja. Kita tulis aja deh. Berapa tadi? 3 sin 100 pt. 3 sin 100 pt. Kalau kita turunkan berarti jadi 300 pi, ya 300 pi cos terus ini tetap 100 pi
langsung lagi aja ke sini berarti. Berarti min 2 dikali 10 min 4 dikali 3 terus pi cos 100 pi T. Hasil akhirnya itu bakal jadi min 0,1885 cos cos 100 pi T volt. Ya ini jawabannya untuk yang B. Kita langsung ke nomor 5. Sebuah stasiun pengisian daya nirkabel untuk kendaraan listrik. Berarti ini induksi. Oke. Penerima pada kendaraan menghasilkan beda potensial 120 selama proses 50 C. Oke. Pertanyaan, hitung energi listrik diterima kendaraan baterai jika pada kondisi beda potensial menjadi 90. Bagaimana perubahan energi terima baterai? Setelah jumlah muatan yang dipindahkan tetap, bagaimana perubahan energi yang diterima baterai? Energi yang diterima, oke. Berarti ini kan W sama dengan VQ, dimana V-nya udah dijelasin 120 dan Q-nya itu 50. Berarti hasilnya itu berapa? 6.000 joule. 6.000 ya, boleh juga kilojoule. Untuk yang B 120 ya diubah jadi 90, berarti jadi 90 dikali 50 sama dengan 4.500 joule. Ya udah, energinya itu turun, berarti ya udah kita jabarin aja. 6.000 per 4.500. Enggak, salah. 4.500 per 6.000 berarti sama dengan 45 per 60 34 ke 75%. Dari 100% energi turun 25%, dan ini 120 ke 90 juga turun 25% kan. Berarti turunnya itu mereka berbanding lurus antara si energi dengan beda potensialnya. Itu jelasan secara singkatnya. Oke, nomor 6. Kabel koaksial pada sistem komunikasi memiliki kapasitansi besar 200 pf dan diberi beda potensial sebanyak 150 volt. Ini kerekam kan ya? Oke. Energi yang tersimpan pada kabel dapat dihitung dengan persamaan ini. Tentukan energi tersimpan pada kabel tersebut dan dibandingkan dengan energi tersimpan jika beda potensial akan jadi 300. Gak beda jauh sama yang tadi ya. Tadi C-nya itu 200 pf. Terus kita punya juga V1 150 dan V2 sama dengan 300. Untuk yang W1 itu 1/2 C3 kuadrat, berarti sama dengan 100 pf dikali 150 kuadrat sama dengan 2,25. Untuk W2 ya ini sama aja kayak gini,
berarti jadi 100 PF dikali 300 kuadrat sama dengan 9 Joule. Nah, dari W1 sama W2 berarti W1 per W2 sama dengan 1/4. Berarti W2 sama dengan iya, W2 sama dengan 4 W1. 4 kali lipat lebih besar untuk perbandingannya. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ini cukup bingungin pas aku awal ngerjain. Ternyata gambarnya itu referensi doang. Aku kira itu ada angka-angkanya ada hubungan sama soal, ternyata ini angka-angka ini 13, 18, nggak usah dilihat ya. Kita baca dari soal aja. Radius sumbu nyata itu 6 meter, terus beda potensial 250 di ruang bebas, sumbunya 15 meter, dari bidang potensial 0, dan mediumnya udah. Oke. Di sini ada A, B, C, D. Tapi yang dari aku ngerjain, kalau mau nyari parameter K1, kita harus cari A-nya dulu. Jadi untutan pengerjaannya aku bakal C, A, B, D. Jadi kita mulai dari C dulu, yaitu mencari A. Untuk rumus A itu sendiri kita bisa cari pakai ini. H kuadrat sama dengan H kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat. Dimana H dan B kita udah tahu, berarti jadi 15 kuadrat. Ini kita pindahkan ke sini dan ini pindah ke sini, bisa terus berarti dikurang 6 kuadrat sama dengan A kuadrat. Berarti A itu ya aku singkat-singkat aja, akar 289. Berarti itu sekitar 13,747 meter. Oke, masih dikotakin. Kita ke yang K1 sekarang. K1 bisa kita cari dengan ini, A plus A per B. Berarti ya persingkat aja, ini H nya ngambil dari yang ini, A nya dari yang ini, B nya dari yang itu. Hasilnya itu bakal 22,96. B itu jadi apa? Oke, ini bisa kita pakai rumus ini dengan 2P, dimana tapi itu sekitaran A plus A per dimana V kita udah tahu ya, D itu benar 250, terus kita tes aja 250 sama dengan PL per 2Pi, terus ini itu bernilai ln 4,7
913. Berarti PL sama dengan ini tinggal dibagi-bagi pindah-pindah luas aja. Terus langsung di kalkulator juga bisa kok. Berarti dia itu bakal sekitar 319,12 dikali 0. Dimana 0 itu yang kayak biasa standar 8,854 dikali 10 pangkat min 2. Min 2 atau min 4 ya? Min 2 kalau salah. Berarti nanti hasil akhirnya itu ada di sekitar 8,876 dikali 10 pangkat min 9 C. Oke. Yang D itu cari C. C sama dengan PL per V0. PL pakai ini, V0 pakai 250. Hasil akhirnya 3,55 dikali 10 min 11 FM. Next soal. 2 kepingan final relative untuk itu parallel plate kapasitor. Parallel plate terusnya ini kayak kapasitor sejajar kayak gini. Terus ini kita tuh cari permitivitas relatif yang simbolnya begini untuk poin A, B, dan C dengan cara yang macam-macam. Di sini A ini kita punya S, D, Renault, dan kapasitornya mempunyai energi sebanyak 1 mu joule. Di sini kita bisa pakai, kan kita tahu W-nya berapa kan? Kita pakai W sama dengan 1/2 C I 0. Berarti ini tuh sebenarnya kayak 1/2 C 12 pangkat 2, ya kan? Berarti langsung aja C sama dengan 1,389. Ini masuk-masukin aja bisa lah. Dikali 10 pangkat min 8. Nah, dari C ini bisa kita pecah lagi rumusnya. C itu sama dengan E dikali S dikali D. Tapi E-nya kan bisa kita pecah lagi jadi kayak gini. Nah, masuk-masukin aja. Tapi nanti L-nya dilepas dan C-nya pakai yang ini. Berarti bakal kayak gini nanti. 1,389 dikali 10 min 8 dibagi 1,3281 dikali 10 min 8 1,046. Ini pindah-pindah aja, C-nya ke bawah, terus L-nya nggak, berarti D-nya aja ke sini, E0 ke sini, S ke sini, E tetap di sini. Kayak biasa pindah-pindahin aja, terus langsung dikalkulatorin, gampang kan? Ya udah, matematis 1 untuk nomor 9. Dia ini masih tentang kapasitor ya. Kapasitor variabel untuk mendeteksi perubahan tekanan. Jadi kalau tekanannya berubah, nilai kapasitornya bisa berubah mengikuti dengan persamaan dx. Untuk A itu menentukan kapasitansi sebagai fungsi, berarti dari sini kita pakai ini. Terus B itu persamaan energi tersimpan pada fungsi X, dan C itu gaya elektrostatik yang bekerja pada plat kapasitor. Oke.
sama kapasitas kan kapasitas itu rumusnya C sama dengan E0 dikali luas menampang dibagi jarak. Tapi karena kita pakai perpindahan, di sini kita ubah jadi gini. Dia harus terhadap X juga. Nah, ini bisa langsung kita masukin juga aja buat dapetin si CX-nya. Dan hasil akhir dari CX itu sendiri itu adalah segini. Mana tadi? 2,655 dikali 10 min 14 dikali 2 dikali 10 min 3 dikali minus 10 kali 10 min 14 min 4 X B ini itu sama dengan 1/2 CX ini bisa langsung kita masukin aja. Berarti ini per dx, terus nanti bentuknya CX nya, terus nanti ada V nya itu sumber tetap 150 kita kuadrat 3 kali setengah, hasilnya itu bakal jadi 2,987 dikali 10 pangkat minus 10 dibagi dx. Satu joule. Untuk yang C, D itu, jadi ini tuh pada elektrostatik itu pada X sama dengan 0. Udah, kita pakai kondisi awalan dx. Nah, kita lihat yang ini. Nah, dia komponen X-nya cuma di sini kan. Ya udah, ini bisa dicoret. Berarti D-nya sama dengan 2x 2 dikali 10 min 3. Terus kita masukin, kan ini kita gaya saat di X0, gaya sama dengan 1/2 dibagi, tinggal dimasukin, nanti hasil akhirnya enggak gini, 2,987 dikali 10 min 10 per 4 dikali 10 min 6, itu tuh sekitar 7,47 dikali 10 pangkat 5